Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan zakirin, hamdal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa afdalu salati wa atamu taslim ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil khalqi ajma'in. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa malathina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Untayan kalimat puja, puji dan syukur kita bersama kembali kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, diiringi dengan rangkaian salawat dan salam yang kita juga haturkan keharibaan junjungan alam baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warga dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Mudah-mudahan ta'lim, pengajian rutin kita ba'da zuhur di siang Ramadan yang berbahagia ini, yang kita buka dengan tahmid dan selawat, kiranya kebersamaan kita di Masjid Baitur Rahman yang kita cintai ini senantiasa dalam curahan rahmat, ridho dan limpahan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan mulia kepada jemaah sekalian, tetamu Allah di rumahnya yang suci ini, Bapak Anda, Ibunda, hadirin hadirat, hafizakumullah ta'ala wa ra'akum. Ramadan, bulan di mana kita mengambil kesempatan untuk meraih sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di bulan ini Allah hidangkan semua anugerah dari sisinya, nikmatnya, rezekinya, karunianya, rahmatnya, ampunannya. Sebagaimana Bilal tarawih tiap-tiap malam mengingatkan kita akan itu dengan lantunan zikir selawatan yang mengiringi rakaat-rakaat tarawih kita, fadlan minallah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah, yang artinya adalah raihlah, gapailah karunia Allah dan nikmatnya, dan capai juga, peroleh juga ampunannya dan rahmat kasih sayangnya. Jadi Allah hidangkan semua di bulan Ramadan ini siang malamnya, ya. Anugerah-anugerah yang besar dari sisinya. Mari ya kita berusaha, berupaya untuk mendapatkan semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggiatkan diri kita dalam amal dan ibadahnya selama bulan suci ini. Kita lihat bagaimana walaupun kehadiran bulan suci Ramadan ini disertai dengan datangnya kewajiban ibadah puasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak luput juga datang bersamaan itu anjuran, kesunahan dari Allah Ta'ala, syariatnya untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan menambah jumlah rakaat yang melebihi rakaat-rakaat setiap hari kita, 17 rakaat sehari semalamnya, itu yang kita persembahkan kepada Allah. Tapi dengan datangnya bulan suci ini, ya, kita disunnahkan, dianjurkan, disyariatkan untuk mempersembahkan rukuk sujud kita sampai 20 rakaat sebagaimana di Masjid Baitur Rahman yang kita amalkan, bahkan 23 ditambah dengan witiran yang memang kita tunaikan setiap malamnya. Jadi
Ini menunjukkan bahwa di bulan ini memang Allah ingin agar kita meningkatkan amal ibadah, menambah ketaatan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah ya keberadaan seorang abdi kepada Allah dalam hidupnya sampai akhir hayatnya. Di antara amalan yang baik ya dengan nilai yang luar biasa dari Allah taala untuk kiranya bisa kita amalkan dengan istiqomah ya. Di mana kelihatannya, saya mohon maaf, amalan ini tidak banyak yang berusaha untuk merutinkannya, padahal nilainya sangat luar biasa. Apalagi di bulan suci Ramadan yang tadi kita katakan semua di bulan ini berlipat-lipat ganda ya. 2 kali lipat gandanya. Amal ibadah orang yang puasa itu mendapat lipat ganda. Kemudian bulan Ramadan, bulan melipat gandakan apapun kebaikan. Jadi dalam hadis disebutkan tentang pahala berupa pelipat gandaan nilai kebajikan dan pahala dari Allah terkait orang puasa. Itu bukan puasa Ramadan, itu puasa secara umum, walaupun puasa sunnah sekalipun. Jadi kalau puasa itu dilipat gandakan amalannya. Kemudian kalau puasanya di bulan Ramadan, itu nggak tahu lagi macam mana lipat-lipatnya, nggak tahu lagi kita. Nah, inilah yang bisa kita raih di bulan ini dengan ibadah seperti ini. Ya, perhatikan hadis baginda Rasulullah. Samtus shaim tasbih, wa naumuhu ibadah. Diamnya orang yang berpuasa itu laksana amalan tasbihnya. Jadi dia diam, nggak ngapa-ngapain, mulutnya diam tekatub, tidak mengucapkan satu kata pun, tapi Allah menilainya karena dia sedang puasa, tetap dalam ibadah namanya puasa. Diamnya saja Allah telah menilainya seakan-akan bertasbih yang tidak putus-putus. Ini makna hadis samtus shaim tasbih. Diamnya orang puasa itu laksana tasbihnya. Wa naumuhu ibadah. Wa naumuhu ibadatun, dan tidurnya bernilai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Itulah hebatnya orang puasa. Dia nggak buat apa-apa, dia nggak ngerjakan apapun, dia diam di tempatnya dengan tekatup mulutnya. Hah? Coba orang tidur sama orang diam, kira-kira apa kerjaannya? Yang nggak ada kerjaannya, kerjanya diam dan tidur. Orang tanpa kerjaan dan aktivitas, tapi Allah menilainya dengan nilai kebaikan. Allah memberikan pahala kepadanya. Diamnya seperti tasbih, tidurnya laksana sedang beribadah. Kenapa? Karena memang dia sedang beribadah. Nama ibadahnya puasa. Dari subuh dia beribadah sampai maghrib, nggak putus-putus ibadahnya. Nama ibadahnya puasa. Jadi diamnya pun Allah tetap nilai ibadah. Tidurnya pun tidur sedang ibadah. Itu hebatnya puasa. Padahal hadis itu umum menyebutkan luar biasanya pahala ibadah puasa, yang itu bisa puasa sunnah. Bagaimana kalau puasanya wajib? Dan bagaimana kalau puasanya di bulan Ramadan? Kira-kira bagaimana dari Allah balasannya? Kalau diamnya saja tasbih, bagaimana orang berpuasa ketika dia memang bertasbih? Gimana nilainya kira-kira? Diamnya seperti bertasbih. Jadi kalau dia bertasbih betul-betul, gimana nilainya? Kalau bertasbihnya di bulan Ramadan, puasanya wajib, gimana lagi kira-kira nilainya? Jadi capek ngitung-ngitung begitu, biar Tuhan saja ngitungnya. Karena Allah membalas untuk ibadah puasa ini tiada tara, tak terhingga dan tak terhitung. Di antara amal ibadah yang luar biasa untuk bisa kita amalkan di bulan ini dan istiqomah setelah bulan ini, yang tadi saya sampaikan, mohon maaf, masih banyak ya mungkin yang mungkin belum tahu sehingga tidak tertarik untuk mengamalkannya, mungkin, mohon maaf. Amalan saya maksud adalah sholat qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur 4 rakaat.
Mohon maaf saya perhatikan biasanya kita kalau sholat qobliyah duhur dan ba'diyah duhur, bahkan umumlah qobliyah ba'diyah sholat rawatib biasanya 2 2 2 2 2. Itu pun sudah luar biasa, sudah baik adanya. Selama itu diistiqomahkan kepada Allah Ta'ala. Tetapi Rasul pernah menyinggung dalam hadisnya tentang amalan qobliyah duhur dan ba'diyahnya 4 rakaat. Man hafadha ala arba'in qabla dhuhri wa arba'in ba'daha haramallahu 'alan nar. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Nasai, Tirmidzi dan ulama hadis lainnya. Sahih kata mereka. Siapa yang istiqomah rutin menjaga amalan qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhurnya masing-masing 4 rakaat. Cobalah kita lihat, mohon maaf saya, Bapak Ibu. Kalau sholat zuhur, coba lihat tetangga kanan kiri, depan, belakang. Yang sholat 4 rakaat, berapa orang kira-kira? 1-2 orang. Ya kan? Jarang sekali yang ingin mengamalkan amalan seperti ini. Padahal luar biasa dari hadis, dari Nabi, keterangan tentang balasannya dari Allah Ta'ala. Yang tadi saya bacakan hadisnya. Siapa yang rutin istiqomah mengamalkan qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhurnya 4 rakaat, Allah haramkan tubuhnya disentuh neraka. Allah enggak izin tubuh hambanya yang istiqomah rukuk sujud kepadanya, qobliyah zuhur dan ba'diyahnya 4 rakaat dipersembahkannya kepada Tuhannya, pemilik neraka, Tuhan neraka, Allah SWT enggak izin neraka menyentuh tubuh hambanya tadi. Haramahullahu 'alan nar, begitu bunyi hadisnya. Allah haramkan neraka menyentuh tubuh. Tapi sayang sepertinya, mohon maaf ya, amalan ini kurang diminati sepertinya. Kalau saya perhatikan, tiap kali sholat zuhur di masjid melihat jemaah yang sholat bersama-sama, sayang sekali. Ini kesempatan kita bisa meraih yang besar dari Allah Ta'ala. Bayangkan seperti itu jaminan dari Allah. Nah ini bulannya ya. Mungkin saya rasa mungkin nggak tahu kalau ada hadis seperti itu. Mungkin nggak pernah dengar kalau andai kata ada amalan sebesar itu dari Allah balasannya. Nah, ini sekarang alhamdulillah Bapak Ibu, inilah manfaat mengaji, ini manfaat duduk di majlis taklim. Gak bisa kita ninggalkan majlis taklim. Kalau bukan di majlis seperti ini, mohon maaf saya, dari mana Bapak Ibu dapat pengetahuan agama untuk pegangan hidupnya dalam mengabdi kepada Allah sebelum jumpa dengannya? Saya minta maaf ini. Apakah cukup ilmu pengetahuan agama yang kita dapati dan semai di bangku sekolah dan madrasah dulunya? Itu pun kalau mengaji. Cukup nggak kira-kira itu jadi modal mengabdi sama Tuhan sampai mati? Kira-kira cukup nggak itu? Bapak Ibu, mohon maaf saya ya, yang belajar agama dulu waktu kecil, waktu kanak-kanak, sampai seberapa lama lah kita mengaji agama nih? Apakah ketika remaja dewasa masih mengaji juga? Lalu apakah cukup itu jadi modal pengabdian kepada Tuhan? Hah? Modal pengabdian dibawa mati ke akhirat. Bayangkan itu. Itu ilmunya. Sebatas yang didapati itu ilmunya mau dibawa mati jumpa Tuhan ke akhirat. Kira-kira cukup nggak itu? Jadi kalau bukan dari majlis seperti ini, nggak mungkin kita dapat ilmu pengetahuan seperti tadi yang saya sampaikan ini. Coba, mungkin, mohon maaf saya, di antara Bapak Ibu ada yang merasa, iya, kok ada pula macam begini amalan, kok baru tahu aku, kan gitu kan. Sayang kali lah tak ku amalkan dari dulu. Rupanya dengan sekedar 4 rakaat saja sebelum dan setelah zuhur, Allah haramkan nerakanya menyentuh diriku. Kenapa aku baru tahu sekarang? Kenapa nggak aku amalkan? Ya karena memang kita nggak mengaji dari dulu.
kita nggak duduk di majelis taklim, kita nggak datangi pengajian-pengajian. Inilah manfaat mengaji tadi kita katakan. Inilah besarnya nilai pengajian, majelis taklim yang tak bisa kita tinggalkan. Nah, jadi demikian tadi hadisnya, demikian tawaran langsung dari Nabi. Nabi nawarkan, nah ini tawaran dariku, kata Nabi. Tinggal lagi, apakah gayung ini bersambut kira-kira dari umatku? Ya. Saya perpanjang tangan Nabi yang suci dan mulia untuk menyampaikan hadis ini di hadapan kita bersama. Perpanjang tangan Nabi. Ya. Corong-corong untayan kalimat suci dari Nabi. Kami, ustadz-ustadz, corong-corongnya saja kami, toa-toanya. Udah, kira-kira bersambutkah dari Nabi tawaran-tawaran ini? Bahwa ada amalan yang luar biasa, yang tadi dikatakan rutin menjaga amalan man hafadha, kalimatnya begitu, bukan sekali dua kali. Man hafadha, yang menjaga memelihara amalan qobliyah zuhur dan ba'da zuhur 4 rakaat, Allah haramkan neraka menyentuh dirinya. Ini karena memang sholat sunat yang paling afdal ya adalah setelah witir, sholat rawatib qobliyah ba'diyah. Ibu-ibu rajin sholat tasbih biasanya di bulan Ramadan. Sholat tasbih, sholat hajat, sholat ini, sholat itu. Mohon maaf, sholat tasbih 1000 kali ibu buat tak bisa mengungguli sholat qobliyah ba'diyah nilainya. 1000 kali sholat tasbih tidak bisa mengungguli nilai sholat qobliyah dan ba'diyah. Jadi kan sayang kita kejar-kejar tasbihnya, sementara ada sholat yang lebih afdal, jauh lebih tinggi kedudukannya dari sholat sekedar tasbih, hajat dan sebagainya. Jadi mari ya, di bulan yang tadi kita katakan kita diajak oleh Allah untuk beramal sebanyak-banyaknya agar meraih sebesar-besarnya dari sisinya semua nilai-nilai tadi ya. Nah ini yang bisa disampaikan ya untuk tambahan amal kita sebelum zuhur dan setelah zuhur, qobliyah ba'diyah 4 rakaat. 4 rakaat. Bagaimana prakteknya? Suka hati, bebas. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu cara yang pertama, namanya fasal. Dipisah 4 rakaatnya dengan 2 rakaat, 2 rakaat. Mau disambung semua rakaatnya dengan sekali salam juga boleh, namanya wasal. Silahkan. Suka hati macam mana caranya, bebas ya kita untuk melakukannya. Dipisah tadi saya katakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu yang terbaik dalam mazhab kita. Afdolnya begitu, afdolnya seperti itu. Atau disambung semuanya dengan sekali takbir ihram dan ditutup dengan juga sekali salam, itu juga baik, namanya wasal, istilah sebutan amalnya. Dua-dua baik, yang mana? Yang penting 4 rakaat mengamalkan hadis tadi. Nah, tapi bersama dengan ini juga saya ingin sampaikan untuk pengurus masjid siapapun dimanapun, bukan Baitur Rahman saja, semuanya. Alhamdulillah Baitur Rahman tadi pas tadi bunyi waktunya. Tolong diberikan kesempatan bagi orang yang ingin mengamalkan qobliyah zuhurnya 4 rakaat. Tidak sedikit masjid yang hampir tidak memberikan kesempatan itu. Selalu keburu dengan qomat. Selalu seperti itu. Nah, tadi masjid kita masih mending. Saya di rakaat terakhir tadi baru bunyi dia, masih mending. Kadang cuma 2 rakaat saja lagi, udah qomat. Nah, jadi ya masjid Baitur Rahman masih mending tadi, agak lama sedikit. Tapi kalau bisa dipaskan saja, tambah lagi misalkan 1,5 menit tadi, tambah lagi jeda tadi waktu qomatnya, tambah 1 menit lagi atau 1,5 menit ya, jangan terburu-buru qomatnya ya. Yalah, masa pula kita nggak beri hak saudara kita yang mungkin ingin mengamalkan amalan itu ya kan, kita kejar, kita buru dengan qomat. Dia mau mengamalkan hadis Nabi, hadis Nabinya kita
Ada hamba Allah ingin menjalankan anjuran daripada Nabi dan perintah Tuhan. Ya masa kita enggak boleh. 2 rakaat aja sini. Ini mau komat sini. Masa pula awak begitu? Umumnya gitu masjid-masjid. Enggak beri kesempatan. Ya, untuk sholat qobliyah 4 rakaat. Ya. Nah, insyaallah Baitur Rahman enggak begitu. Ya. Diberikan kesempatan. Apalagi tadi imam kita sholat qobliyahnya 4 rakaat. Imam kita tadi, imam Masjid Baitur Rahman. Jadi mau dilakukan dengan 2 rakaat salam seperti sholat tarawih kita, itu yang terbaik. Atau mau digabung 4 rakaat sekali salam juga boleh. Untuk penggabungan semua rakaatnya 4 rakaat sekali salam boleh dilakukan dengan 2 cara. Mau pakai tasyahud awal boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa. Terserah gimana kita mau mengamalkannya. Jadi sholat qobliyah zuhur tadi dan ba'diyahnya mau dibuat mirip macam mana zuhurnya pun boleh juga. Gak ada bedanya, mirip macam zuhur juga. Yang membedakannya niat aja cuma. Prakteknya sama macam zuhurnya. Pakai tasyahud awal ya di rakaat keduanya. Atau mungkin kita nggak pakai tasyahud awal di rakaat kedua, setelah selesai sujud kedua di rakaat kedua langsung naik rakaat ketiga. Tanpa bacaan duduk tasyahud awal juga nggak apa-apa, gitu juga boleh. Kalau pakai tasyahud awal, buat sholatnya mirip seperti zuhurnya. Artinya surah setelah Fatihah, ayat atau surah setelah Fatihah di rakaat pertama sama kedua dibaca. Untuk rakaat ketiga empatnya tak usah dibaca lagi surah setelah Fatihahnya. Jadi mirip seperti zuhur prakteknya. Yang membedakan cuma niat saja. Yang ini niatnya sunnah, zuhur tentu sholat niatnya wajib zuhur, fardu zuhur. Nah, adapun yang ingin melaksanakan 4 rakaat non-stop sekali salam dengan tidak pakai tasyahud awal, maka dianjurkan untuk baca surah di setiap rakaatnya setelah Fatihah. Bisa Bapak Ibu paham ini keterangannya? Yang sholatnya 4 rakaat non-stop sekali salam, nggak pakai tasyahud awal, dianjurkan untuk di setiap rakaatnya setelah baca Fatihah baca juga surahnya, baca juga ayat surah pilihan setelah Fatihah di setiap rakaatnya. Kalau nggak pakai tasyahud awal, kalau pakai tasyahud awal, surah setelah Fatihah hanya dibaca di rakaat pertama sama kedua saja. 3-4-nya nggak usah dibaca, mirip macam mana zuhurnya. Nah terserahlah yang mana mau lakukan dengan 3 cara ini. Mirip macam zuhur, nggak pakai tasyahud awal, dengan dua-duanya dibuat dengan sekali salam, ditutup dengan sekali, atau seperti yang cara pertama 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, ini. Ya mudah-mudahan ini sebagai tambahan amalan kita, ya kan? Di bulan ini, ya. Nggak salah kita memulainya, karena mungkin baru tahu di bulan ini, mungkin baru tahu ketika disampaikan, mungkin saya minta maaf ini. Entah baru tahu hari ini ketika disampaikan di majlis ini, kita belum tahu sebelumnya. Udah, kita amalkan saja. Kita awali di bulan ini untuk mencoba merutinkan, merintis dengan niat azam di hati, merutinkan dengan istiqomah amalan ini di bulan Ramadan. Seraya berharap keberkahan dari Allah Ta'ala. Ya Allah, aku baru tahu ada amalan seperti ini. Luar biasa darimu balasannya ya Allah. Ku azamkan di diriku, aku belajar untuk merintis dan mengistiqomahkannya di bulan ini yang penuh dengan berkah. Kuharapkan darimu kekuatan taufik agar aku bisa istiqomah mengamalkannya sampai aku mati bertemu denganmu ya Allah. Kan? Nah, insya Allah mudah-mudahan. Tapi ini semuanya kembali kepada kita masing-masing. Namanya pun amalan sunnah, ya kembali kepada kita masing-masing. Yang tertarik silahkan amalkan. Yang enggak, suatu saat nanti mungkin bisa untuk diamalkan. Insya Allah. Nah, karena tadi saya singgung bahwa sholat sunat yang paling afdol
di antara semua amalan sholat sunat yang ada, selain sholat sunat yang dianjurkan berjemaah seperti hari raya, minta hujan, gerhana, itu yang paling tinggi nilainya. Selain sholat yang seperti itu, sholat sunat yang paling afdol adalah witir. Setelah witir adalah rawatib qobliyah ba'diyah, tasbih nomor corot itu, sholat hajat nomor corot itu. Jadi saya katakan tadi, 1000 kali pun tasbih nggak akan bisa menyaingi sholat witir nilainya, nggak bisa. Nah, jadi ibu-ibu yang rajin tasbih, sampai terkadang kalau tasbih itu setengah jam itu, 20 menit paling cepat itu, 4 rakaat paling cepat 20 menit, standarnya setengah jam, 4 rakaat. 1000 kali dibuat nggak bisa nyaingi sholat witir. Oleh karena itu saya ingatkan juga tentang witir ini. Banyak orang Medan ini mohon maaf juga kembali, ini fakta di lapangan dari jemaah, kawan-kawan, sahabat. Ketika di bulan Ramadan dia rutin sholat witir tiap malam setelah taraweh berjemaah, nggak putus-putus. Artinya sebulan penuh dia witir rutin tanpa kelang satu malam pun, menjaga amalan sholat witirnya di bulan Ramadan setelah tarawehan, ya kan? Biasanya begitu, witirnya nggak tinggal tiap malam. Tapi gitu habis bulan Ramadan, habis juga witirnya, sama dengan tarawehnya. Nah, kalau taraweh memang habis lah pula. Kalau habis Ramadan, taraweh memang habis. Tak ada taraweh di luar Ramadan. Kapan pula kita pernah sholat 20 rakaat di luar Ramadan malam-malam? Mana ada? Kalaupun mau silahkan sholat sunat mutlak masing-masing sendirian. Tapi dengan niat taraweh nggak ada lagi. Karena taraweh memang ciri khas, keistimewaan amalan sholat sunat di bulan Ramadan. Habis Ramadan ya habislah taraweh. Tapi witirnya tetap berlaku, tetap dianjurkan setiap malam, bukan malam-malam Ramadan saja. Kesannya bagi sebagian kita, sholat witir itu seperti sholat musiman di bulan Ramadan. Habis Ramadan, habis juga witirnya. Sayanglah, udah sebulan penuh dirintisnya sholat witir, nggak pernah tinggal. Gitu malam takbiran, witir pun tidak lagi. Coba jujur, siapa yang menjaga sholat witir di malam takbiran? Ayo, tanya diri masing-masing, apakah ku amalkan sholat witir di malam takbiran atau tidak? Justru sebaliknya, malam takbiranlah malam pertama witir ditinggalkan, untuk terus besoknya sampai Ramadan tahun depan datang lagi. Witir tak begitu. Witir itu sholat sunat setiap malam. Dan tadi saya katakan yang paling afdol nilainya. Begitu afdolnya witir ini sampai-sampai mazhab Imam Abu Hanifah mewajibkan sholat ini. Yang enggak sholat witir, penganut mazhab Hanafi, berdosa dia hukumnya. Begitu tingginya nilai sholat ini. Udah. Jadi kita yang sudah witir tiap malam sebulan penuh insya Allah selama Ramadan, janganlah ditinggalkan witirnya lagi, sayanglah. Sayang. Ya. Sekedar 3 rakaat saja, 3-nya. Masa pula tak terjaga 3? Ramadan 23 tiap malam. Tiap malam 23, bayangkan itu. Tiap malam gak absen 23. Masuk malam 1 Syawal, lewat 23-nya semuanya. Semuanya lewat, 23-nya lewat. Janganlah. Yang 20 silahkan lewat. Karena memang Ramadan membawanya pergi bersamanya. Tapi yang 3 itu tetap bersama kita. Yang 3. Jadi yang 3 rakaat witirnya itu mari kita tetap amalkan sehabis Ramadan. Ala sederhananya beginilah. Kita yang sholat di masjid ini, Bapak umumnya sholat di masjid ya kan, berjemaah. Habis sholat Isya, sholat dulu ba'diyah Isya 2 rakaat. Sholat ba'diyah 2. Setelah itu jangan buru-buru keluar dari masjid, jangan.
Tunggu, sabar dululah, sabar. Kan kita udah diajari sabar di bulan Ramadan. 23 rakaat sabar, ditunggu habis Isya, ya kan? Selama Ramadan, 23 rakaat sabar kita nunggunya. Masa sehabis Ramadan sekedar 3 rakaat nunggunya nggak sabar? Sabarlah, kan bisa sabar. Habis sholat ba'diyah Isya, jangan buru-buru keluar masjid. Sholat dulu 3 rakaat witirnya. Selesai, silahkan tolak sila dari masjid. Ibu-ibu juga begitu. Kalau di masjid atau juga mungkin di rumah, habis sholat Isya, tunaikan, jaga sholat ba'diyah Isya yang 2 rakaat. Ya, luar biasa nilainya. Sunnah muakkadah, ya kan? Habis sholat ba'diyah Isya, jangan buru-buru buka telekung. Tanggalkan mukena, jangan. Sabar lu, sabar. Tolong tambah 3 rakaat lagi. Tambah 3 rakaat habis ba'diyah Isya. Masa enggak sabar? Orang kita bisa sabar kok 23 rakaat tiap malam sekarang ini. Masa sekedar 3 rakaat enggak sabar? 5 menitnya itu cuma. Jadi habis sholat ba'diyah Isya, sholat dulu 3 rakaat, niatnya witir. Setelah itu tanggalkanlah telekung tadi, bukalah mukena tuh. Nah, ini. Tiap malam begitu. Itu juga pesan Nabi. Nabi berpesan kepada sahabat-sahabatnya. Di antaranya baginda Abu Hurairah menyampaikan pesan Nabi kepada kita. Ausani khalili bi thalathi khisal. Kekasihku baginda Rasul berpesan 3 amalan kepadaku. Di antara amalan itu ausani bi an utira qabla an anam. Rasul pesan kepadaku untuk kiranya aku tetap bisa menjaga pelaksanaan sholat sunat witir sebelum aku tidur, kata beliau. Itu pesan Nabi kepada beliau. Mari pesan Nabi ini juga pesan kepada kita. Walaupun Nabi nyampaikan kepada sahabat, tapi ini semua pesan kepada umat sampai kiamat. Dengan juga tadi maksud belajar menambah amalan. Insya Allah. Oke, Bu, ya Pak. Kita ini yang nambah amalan kita. Kan sayang, yang sudah rintis dengan baik selama Ramadan, sekian banyak amalan, harus hilang begitu saja lenyap bersama perginya Ramadan. Sayanglah. Ustadz ini banyak kali ceritanya, dia udah sholat rupanya, macam paten kali. Misalkan mungkin ada yang tertanya di hatinya begitu mungkin, di hati bapak ibu mungkin, Ustadz ini ngajak-ngajak macam udah hebat kali. Ya, bukan cerita hebat tak hebat, dan bukan maksud ceritakan diri sendiri. Gak mungkin saya ajak bapak ibu untuk mengamalkan yang saya juga nggak buat, ngapain? Udah, saya amalkan ini semua. Dan seingat saya, nggak kurang dari 20 tahun saya udah ngamalkan witir ini. Amalkanlah, amalkan, yakin berkah hidup, berkah. Saya rasakan berkah hidup. Nah, jangan tinggalkan. Di tiap malam kita, sampai malam kita mati ngadap Tuhan, witir amalkan. Gak ada yang lebih hebat dari witir setelah sholat 5 waktu. Ya, di witir, rawatib tadi yang kita sebut tentang qobliyah ba'diyah isyanya. Udah. Tambah satu lagi, kalau mau melengkapi sholat sunat rutin harian di setiap hari-hari kita, duha. 3 itu aja. Mohon maaf dengan tidak maksud mengecilkan, merendahkan, mengkerdilkan nilai sholat sunat yang lain, tapi cukup 3 ini saja. Kalau ibu, bapak merasa banyak kali sholat sunat sampai 11, sampai belasan, 20, 25 mungkin, macam-macamnya, hajat, istikharah lah, taubat lah, apalagi mutlak lah sebutannya, macam-macam. Udah, sholat safar, sholat ini. Tapi cukup dengan 3 ini saja untuk mewakili semua sholat sunat yang kita sebutkan dan tak kita sebutkan. Cukup 3 ini saja amalkan. Cukup 3 ini aja. Memang ini yang paling inti dari semua sholat sunat yang ada. Baca buku fikihnya, baca buku fikih. Sholat sunat yang paling tinggi nilainya itu witir. Setelah witir rawatib. Setelah rawatib taraweh. Tapi taraweh kan sekali-sekali, musiman datangnya. Ramadan saja berlakunya. Setelah taraweh baru sholat duha. Setelah duha semua sholat sunat yang ada sama nilai di bawah duha semuanya. Mau tasbihnya termasuk sekalipun.
tahajud nggak masuk. Kenapa? Karena tahajud sebenarnya sekedar sholat mutlak di malam hari. Yang witir juga bisa mengambil posisinya. Orang yang sholat witir dengan tidur sebelumnya, witirnya juga disebut tahajud. Di tahajud nggak ada sholat khusus dia. Tahajud tidak ada sholat khusus. Di sholat sunat mutlak di malam hari, yang mana dilakukan setelah tidur sebelumnya. Dia termasuk qiyamul lail namanya. Qiyamul lail, menghidupkan malam-malam dengan ruku dan sujud, sholat sunat. Kalau yang melakukannya sempat tidur sebelumnya disebut namanya tahajud. Kalau dia nggak tidur nggak disebut tahajud. Dua-dua disebut qiyamul lail, pahalanya sama. Jadi sholat witir di malam hari termasuk qiyamul lail. Kenapa? Dengan witirnya dia menghidupkan malam itu dengan rukuk sujudnya kepada Tuhan. Nah, kalau dia witirnya sempat tidur sebelumnya, mungkin tidur jam 8, jam 9, lalu bangun dia jam 11 bangunnya. Nggak perlu lama-lama, atau bangun jam 10 mungkin. Tidur jam 8, bangun jam 10. Ya, malam ini. Atau mungkin bangun jam 11, 12, 1, terserahlah. Sebelum subuh bangun, dia sholat witir di waktu itu. Waktu dia bangun setelah sempat tidur sebelumnya, sholat witirnya disebut tahajud. Bahkan orang sholat isya mungkin ada orang nggak isya, belum isya, kemudian sempat tertidur sebelumnya, sempat tertidur sebelum isya, tapi kurang bagus. Ulama ada menyebutkan bahwa makruh hukumnya orang tidur sebelum sholat isya. Tapi mana tahu itu teralami, nggak sengaja tertidur karena capek kali kan, ya kan bisa saja pulang seharian dari kerja dan sebagainya, ya kan duduk ternyata tertidur sampai 1 jam pulas tertidur. Nah lalu belum bangkit, ingat belum isya, sholat isya jam 11. Sebelum isya dia sholat qobliyah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat. Qobliyah ba'diyahnya yang sunnah itu pun juga disebut tahajud namanya. Itulah tahajud. Itu kenapa nggak disebut ulama? Di kelompok mana dia? Karena sama seperti sholat siang. Sholat kan cuma 2 saja, sholat siang, sholat malam. Qiyamul lail dan qiyamul nahar. Nah, kan begitu. Cuma umumnya sebutan untuk qiyamul lail, tambahan sholat-sholat sunat adanya. Nah, jadi tahajud sekedar sebutan dan nama, label untuk semua sholat sunat yang dilakukan di mana orangnya sempat tidur sebelumnya. Bahkan begini pun bisa. Nah, misalkan ini, misal saja nih, contoh nih, abang anda biasa rutin sholat duha, nggak pernah tinggal duhanya. Mungkin tadi kena sibuk urusan macam-macam, terlupa duhanya, terlewatkan, nggak sempat memang. Sampai zuhur baru teringat, ya Allah, tadi belum duha. Udah, lalu udah kita kembali dengan aktivitas kita, sholat ini Ramadan ya kan, taraweh, witir, malam. Terbangun jam 2 malam, jam 3 saat mau sahur, setengah 4 terbangun, jam 4 terbangun bersamaan ingin sahur. Udah, lalu teringat, tadi kayaknya pagi belum sholat duha. Ku kodola duhaku sekarang ya. Sholat duha jam 3 malam, sholat duha jam 4 malam ketika sahur. Niatnya kodoan, mengkodo sholat duha, mengkodo sholat sunat yang terlewatkan pada waktunya. Udah, kata ulama, duhanya itu pun disebut tahajud. Itulah tahajud. Sholat sunat mutlak di malam hari. Makanya tahajud nggak ada batas jumlah rakaatnya. Ayo bapak ibu, berapa jumlah rakaat tahajud maksimalnya? Coba sebutkan. 8, 10, 20, 30. Imam Abu Hanifah di dalam manaqibnya disebutkan sholat malamnya nggak kurang 200 rakaat setiap malam. Imam Abu Hanifah, baca bukunya. Dan biasa ulama-ulama kita salafus soleh di masa mereka sholat malam seperti itu biasa, 100 itu biasa. Jadi sholat tahajud itu maksudnya, itu keterangannya. Begitu ulama menjelaskan tentang hakikat sholat tahajud. Jadi nggak ada batasannya. Dia termasuk kategori sholat sunat mutlak di malam hari, bebas, tanpa ada batasan waktu. Pokoknya malam. Andai kata orang habis maghrib mana masuk malam, yang penting malam. Sebutan malam itu berlaku ketika tenggelam matahari sampai subuh tiba, itu malam. Habis sholat maghrib,
Habis sholat maghrib, nah gini, siapa yang sholat jamak? Jamak tahu? Jamak yang pernah kita sampaikan di pengajian malam kita, jamak takhir, jamak takdim. Andai kata ada orang jamak takdim, maghrib dengan isya, jamak takdim maghrib dengan isya. Bapak, ibu paham? Masih ingat? Jamak takdim, sholat maghrib sama isya dikerjakan di waktu maghrib, di jamak. Oke, paham ini? Ya, oke. Seseorang ketika dalam perjalanannya, misalkan dia menjamak sholatnya maghrib dengan isya jamak takdim, selesai sholat maghrib dan isyanya dengan cara jamak takdim, lalu di masjid dia singgah mungkin, atau di mana sajalah, pokoknya dia sholat jamak takdim maghrib isya, terduduk dia, tertidur dia 15 menit tertidur, pulas, memang tidur, memang gak sadar tidur, terbangun dia, ya, masih waktu maghrib, masih ada waktu maghrib setengah jam lagi, masih di waktu maghrib, dia sekedar tidur 15 menit saja, habis sholat jamak takdim maghrib dengan isyanya. Nah, terbangun dia, waktunya masih maghrib, lalu dia sholat sunat, sholat sunat, terserah sholat sunat apa, semua sholat sunatnya disebut juga tahajud, padahal masih maghrib waktunya lagi. Nah, itulah tahajud, sederhana. Nah, kita aja yang repot memahaminya. Nah, tahajud adalah sholat sunat, an-naflu, sholatun nafli lailan ba'dan naumi wal isya. Itu definisinya oleh ulama. Kalau kita buka buku fikih, sholat tahajud adalah sholat sunat di malam hari, di mana orangnya sudah sholat isya dan tidur sebelumnya. Kalau dia belum sholat isya, kalau dia belum tidur sebelumnya, nggak disebut tahajud, sekedar disebut sholat malam namanya. Nah, begitu istilahnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu dapat disampaikan ya, dalam kajian Ramadan kita. Sekedar ini, sekedar kajian umum, sifatnya hanya ingin mengajak kita bersama, termasuk diri saya sendiri. Ya, dan bukan maksud apa-apa, sekedar untuk meyakinkan Bapak Ibu, ya, bahwa saya tidak akan mengajak seperti ini kalau saya nggak buat. Saya sudah amalkan seperti yang saya ajak tadi, saya amalkan. Saya nggak akan ngajak seperti gejos ngajaknya gini kalau saya nggak melakukannya. Saya sudah lakukan. Dan yakinlah, saya rasakan keberkahan dari Allah dalam hidup saya. Mari kita amalkan. Ya, bukan maksud menceritakan diri, bukan. Sekedar tahadus bin nikmah. Allah berikan nikmat ini kepada saya. Nikmat bisa mengamalkan ini, kan begitu. Kan kita bilang nikmat paling besar kan nikmat iman, nikmat amal, kan begitu Pak ya kan? Ya kan? Itu yang sering kita sampaikan dan kita memang yakini kan. Apa ada nikmat lebih besar daripada iman dan amal? Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bisa beramal. Dengan amal itu mudah Allah jaga iman kita. Apa ada lebih besar daripada itu lagi? Apa bisa dihargai nikmat kita beramal dengan 2 miliar, 3 miliar, 1 triliun kira-kira? Saya mau nanya. Apa bisa kira-kira? 1 triliun mengimbangi nikmat Allah berikan kepada kita taufik untuk bisa sholat witir tiap malam sampai mati. Kira-kira bisa? 1 triliun mengimbangi nilai itu, kira-kira bisa? Hah? Kalau Rasul bersabda tentang qobliyah subuh, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Di dunia ini ada triliun emas, intan, semua ada di sini. Itu nggak ada arti sama qobliyah subuh 2 rakaat. Dan qobliyah subuh nggak ada artinya dibanding dengan witir kedudukannya. Ya, mau pakai apa? Mau pakai apa balasnya? Mau pakai apa dibayar? Triliun yang mana yang bisa bayar sholat witir, sholat sunat, amal ibadah kita lainnya? Triliun yang mana yang bisa bayar itu? Nggak ada. Dan ini nikmat yang paling besar dari Tuhan. Allah izinkan kita untuk bisa beramal kepadanya dan istiqomah dengan amal itu kepadanya. Itu nikmat terbesar. Jaga nikmat-nikmat seperti ini dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jagakan juga untuk kita sampai mati menghadapnya. Memang ini yang mau dibawa untuk menghadap kepadanya. Kita nggak bawa yang lain. Nggak ada yang kita bawa. Nggak ada. Mau bawa apa Bapak Ibu ke sana? Mau apa dibawa?
Yang kita pakai ini pun tak terbawa. Dibuka orang, buka keluarga kita nanti. Lobe ini jam tangan nih, cincin. Tinggal semuanya ini. Mereka butuh dengan ini jadi warisan ini. Selembar kain putih yang hanya kita bawa. Kita nggak bawa apa-apa. Yang kita bawa yang tadi kita bincangkan itu yang kita bawa. Yang kita bincangkan tadi kita bawa. Witir, qobliyah, zuhur, ba'diyah 4 rakaat, duha, tasbih, zikir, Quran, tahajud, itu yang dibawa, menyertai langkah kita ke alam berikutnya. Mudah-mudahan tausiah singkat sederhana ini bermanfaat untuk menambah khazanah, wawasan, pengetahuan keislaman kita, dan mudah-mudahan diharapkan bisa jadi bekal untuk kita dapat mengamalkannya. Ini saja akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.